Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan mudah-mudahan teman yang menyaksikan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam hari ini saya akan menceritakan mengapa saya berpikiran untuk kabur, dalam artian kabur di negara Korea ini. Nah, perlu diketahui, dulunya aku bekerja di laut ya. Jadinya dulu aku ngikut ujian dari Indo. Setelah ngikut ujian dari Indo, aku dulu kan ngambilnya di laut. Jadinya kerjaanku tuh di laut. Nah, selama di laut itu saya mendapatkan pekerjaan yang kurang menyenangkan, dalam artian faktor penguat tuh karena saya nggak bisa renang gitu ya. Dan yang kedua itu kerjaannya terlalu berat, jadi capek. Terus waktu tidurnya itu kurang banget. Nah, makanya dari situ saya udah rancangan dari Indo sebenarnya. Rancangan dari Indo pokoknya tuh aku bisa nyampe di Korea ini gitu. Apapun yang terjadi, pokoknya aku harus bisa nyampe di Korea dengan lewat laut. Nah, dulu pas waktu ujian dulu kan nilai kelautan, misalkan kamu pengen ngambil di laut ya, nilai yang diambil di laut tuh relatif lebih rendah daripada ngambil di industri. Nah, kalau yang industri itu biasanya buat mereka-mereka yang pinter pikirannya ya, dalam artian pinter bahasa, mereka bisa bahasa mereka tuh bisa di atas rata-rata gitu. Sedangkan kalau aku kan pas-pasan. Nah, dari situ saya udah mendarat di Korea selama 2 bulan. 2 bulan aku masih resmi ya. Di waktu itu masih resmi. Nah, saya rasakan sebenarnya sih, misalkan aku bisa berenang sih aku mungkin bisa bertahan ya. Tapi berhubung saya tuh nggak ada skill renang, jadinya pikiran saya tuh nggak tenang. Jadi di dalam suatu kerjaan, kalau pikiran kita nggak tenang, itu kerjaan juga terasa terganggu gitu. Nah, habis itu aku putuskan, aku pertimbangkan tuh dulu hutang dari Indo tuh banyak banget gitu. Jadinya aku di pikiran aku tuh selalu ngambang dalam artian gini. Di Indo saya masih punya hutang banyak. Terus uang untuk biaya kesini, ongkos kesini tuh harus balikin dengan jumlah besar gitu. Nah, saya targetnya dengan situasi kayak gitu. Nah, terus saya tuh ngabur berdasarkan spekulasi. Misalkan gini, saya nggak ngabur sekarang, toh nanti juga pasti suatu saat pasti akan ngabur. Nah, dari perbandingan itu saya simpulkan dalam hatiku, mendingan ngabur sekarang ketimbang nanti, toh hitungannya juga sama aja. Kalau aku kabur sekarang, aku bakalan ngumpulin pundi-pundi itulah, pundi-pundi hasil dari sini tuh agak lumayan, karena bekerja di laut tuh gajinya nggak sebanding dengan kinerja kita. Jadinya pekerja di laut tuh dulu tuh gajiku tuh lebih rendah jauh banget sama gaji yang di industri gitu. Jadinya dulu aku berpikiran spekulasi itu. Nah, pas di spekulasi itu saya kan udah ada temen gitu buat ancang-ancang nanti pas kerjaan nggak kuat pindah ke temen. Nah, sebelum pindah ke temen itu saya udah konfirmasi sama temen, udah punya banyak temen gitu ya. Nah, setelah punya banyak temen, tanya satu persatu temen gitu, ada salah satu temen yang pas beneran pabriknya butuh orang. Nah, aku jadinya langsung nggak bilang sama pihak
bosku, nggak bilang sama temanku, tiba-tiba aku langsung kabur gitu. Karena udah di pikiran tuh udah nggak fokus kerja lagi. Nah, di pabrik pertama saya merasakan agak nyaman gitu, padahal kerjaan berat, tapi menurutku itu adalah kerjaan yang berat tapi terasa nyaman gitu, makanya aku kuat bertahan 3 bulan gitu. Bersama itu aku bekerja bersama teman-temanku sesama imigran gelap, bersama kaburan juga gitu, banyak kaburan juga gitu. Nah, sebelumnya aku juga rasa ketar-ketir, rasa was-was tuh juga ada, karena dulu kan sering grebekan antar pabrik, itu kan sering digerebek gitu. Nah, misalkan sewaktu dulu misalkan pabrik didatangin polisi, itu rasa ketar-ketir tuh besar banget gitu. Gak nyamannya tuh di situ, tapi kalau masalah kerjaan alhamdulillah nyaman. Nah, setelah pindah di pabrik itu selama 3 bulan aku dipecat gitu. Selama 3 bulan aku dipecatnya tuh tengah malam. Gila enggak? Dipecat tengah malam, aku tidur, tahu-tahu aku dibayar langsung tunai di depan mata kepalaku gitu, pas lagi tidur itu. Dia dibanting aja, ini gajimu katanya, ini gajimu. Habis itu aku bangun, aku tengok orang kantor ngasih gaji ke aku. Nah, habis itu aku ditunjuk sama orang kantor, suruh cepetan ninggalin tempat itu sekarang juga, dia bilang kayak gitu. Nah, orang kantor langsung bayar kayak gitu, aku mau dipecat kayak gitu karena faktor aku dulu tuh orangnya tuh gini, pengen mencoba sesuatu yang baru. Jadi ada alat baru aku coba, yang harusnya itu karyawan yang lain tuh nggak dibolehin nyoba. Nah, itu ada alat baru aku coba, aku belajar dari alat itu. Nggak taunya, kirain tuh orang kantor tuh udah pada pulang gitu ya, udah aku lihat-lihat udah pulang. Nggak taunya tuh kamera di atas, dan aku tuh nggak ngerti. Nah, dari kamera itu mungkin kebaca itu ya, kebaca videonya. Habis itu datanglah orang kantor tersebut dan dipecat dari pabrik situ. Nah, dipecat itu dalam artian itu dipecat bukan akhir segalanya dalam hatiku. Ada salah satu teman yang selalu ngasih motivasi semangat untuk bertahan di Korea gitu, ada salah satu dari temanku. Nah, makanya kerja di sini kalau semangatnya kuat, di kehidupan di Korea juga kuat. Tapi kalau semangatnya bekerja di Korea itu nggak ada semangatnya, ya udah patah semangat, akhirnya juga kepikiran ke Indonesia, akhirnya juga pulang di Indonesia. Banyak kejadian yang kayak gitu dari teman-temanku gitu. Banyak juga yang nggak bisa bertahan hidup di Korea, dia lalu memutuskan untuk pulang. Baru setahun pindah-pindah kerjaan, pindah ke sini, dia nggak kuat, mental lemah, mentalnya kurang kuat sedikit gitu mungkin ya, pulang dari Indonya ngeluh gini-gini. Nah, terus selanjutnya dari pabrik, setelah aku dipecat itu, aku dapat kerjaan di pabrik rosok ya. Jadinya semua rosokan dari sampah plastik gitu diolah jadi biji plastik gitu. Pokoknya ngeri banget. Nah, setelah aku kerja di situ, baru bekerja 1 minggu lebih sedikit gitu ya, taruh aja 10 harian gitulah. Nah, temanku itu, aku bekerja 2 orang sama temanku Thailand itu. Tahu-tahu pas waktu aku baru masuk kerja 10 hari tuh, kakinya temanku Thailand tuh, dia kan mau pulang, ngomong sama aku dia mau pulang, kakinya tuh bisa masuk ke dalam roll gulungan.
Untungnya itu aku lihat pas kakinya kegulung itu ya, kegulung roll ya. Untungnya pas aku lihat, jadinya aku langsung lari, aku matiin tersebut, aku matiin mesin itu ya. Terus tiba-tiba aku lihat kakinya tuh udah kena gulungan roll segini, jadi udah separuh segini. Nah aku panik kan ya, yang namanya orang kerja kerja barusan kerja di situ kan, baru statusnya pekerja baru gitu. Nah aku teriakin apa bosnya itu, aku teriak. Habis itu bosnya datang. Habis datang itu terus apa namanya, mesinnya diputar balik gitu, diprogram diputar balik. Terus kakinya tuh udah lepas gitu ya, udah gepeng, ini gepeng, posisi gepeng. Nah habis itu datanglah pihak dari rumah sakit tersebut. Nah nggak taunya sampai sekarang nggak tahu. Nah dari kejadian itu saya trauma kerja di pabrik situ ya. Habis itu saya saya sama bosku, aku minta izin mau keluar. Untungnya itu aku kerja 10 hari itu udah langsung dikasih gaji dari hasil kerjaku itu. Nah dari situ ada temen yang mau nyari kerjaan awalnya di pabrik plastik itu juga. Temen nyari kerjaan di situ. Nah dari situ aku bilang, mas udah jangan kerja di sini tadinya ada korban gitu. Jadinya dia takut. Nah si masnya nih gantian aku tanya, mas dulu aku tanyaku gini, kamu misalkan aku tanya-tanya ada channel lowongan kerjaan gitulah. Nah pas waktu orang yang nyari kerjaan itu ngobrol sama aku, ternyata dia ada kerjaan. Nah ada kerjaan di pabrik benang. Nah dari situ aku minta nomor pabrik benangnya. Ada orang Indo swasta semua ya, pekerja gelap semua. Habis itu aku telepon pabriknya. Nah diterima. Untung pas lagi membutuhkan karyawan. Nah dari situ aku langsung cabut. Aku dulu bawa bekal tuh cuma sedikit ya, sisa dari kerjaanku itu aku pakai untuk ongkos di pabrik sini. Nah dari situ aku malam-malam tuh, kalau kalau siang kan perjalanan di siang hari bawa tas bawa segala macam kan, yang namanya orang orang gelap, gak ada paspor, gak ada KTP, gak ada segala macam kan, rasa takut itu menjadi-jadi ya. Nah aku simpulkan bahwa wah mendingan aku naik keluarku tuh pas di malam hari. Pas di malam hari itu ternyata pas hujan. Nah pas hujan itu aku dapat bisnya itu bis terakhir. Nah bis terakhir itu aku cegat gitu ya, aku stopin. Bisnya tuh nggak ada yang itu di jalur cepat kan, nggak ada yang itu, nggak ada yang berhenti. Nah ada terakhir bis itu aku paksain untuk berhenti. Saya jadi turun ke jalan, tangan saya sambil gini. Bisnya saya dimaki-maki sama sopirnya. Untuk sopirnya langsung bilangnya gini, udah masuk. Nah dari situ aku masuk ke bis tersebut. Masuk, habis itu udah sampai di terminal. Di pikiran saya kan kalau udah nyampe di terminal kan pasti ada taksi. Nah dari situ aku bergegas ke sini gitu. Dan di pabrik sini juga banyak pekerja ilegal juga banyak. Jadi mereka itu juga sama, punya cerita masing-masing. Jadi yang cerita ilegal di sini tuh bukan yang punya cerita ilegal di sini, yang berat tuh bukan cuman saya, bukan cuman satu dua orang ya, tapi semua merasakan kesusahan bagaimana kehidupan seorang pekerja ilegal. Jadi orang yang pekerja migran ilegal ini biasanya mereka kumpul bersama juga pekerja imigran ilegal yang lainnya gitu. Jadi buat kenyamanan bersama, buat
buat tukar pengalaman juga, dunia kita juga sama. Misalkan ya kita bisa sih kumpul dengan eh, kumpul dengan yang resmi gitu bisa, tapi cuman kita tuh tidak enak sendiri gitu. Nah, untuk pekerjaan orang swasta di Korea itu, di sini juga ada yang namanya kantor harian. Nah, di kantor harian itu kita bisa bekerja harian dengan gaji yang sudah ditetapkan. Jadinya misalkan kita kerja 1 hari, kita dibayar di gaji mereka 1 juta rupiah itu kalau kerja harian. Nah, mereka juga menyediakan kerjaan-kerjaan, tapi kerjaannya tuh serabutan. Jadi misalkan kita diperintah kerja di sini, di sini, di sini, di sini, sini, kita harus bisa semua gitu. Itu namanya kerja harian. Dan banyak juga sih hambatan-hambatan yang lainnya. Berikut misalkan kita nggak punya rekening, kita nggak punya nomor telepon, kita nggak punya apa, pokoknya yang sekiranya penting bagi kita gitu, kita juga mengalami kesusahan. Tapi kita di sini harus pinter-pinter apa ya, pinter-pinter mencari teman, pinter-pinter menghargai teman, pinter-pinter cara bergaul kita, itu juga berpengaruh. Dan kita sambung video berikutnya dan cerita TKI ilegal berikutnya di channel aku. Dan yang pasti di channel aku ini pokoknya yang berhubungan dengan cerita-cerita orang ilegal. Dan demikian video dari saya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.